Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Taib anak-anakku yang mulia, semoga kalian tetap sehat, semangat, ya. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang jenis-jenis kufur nikmat. Ya, di pertemuan yang lalu ya kita sudah jelaskan bahwa kufur nikmat itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, menisbatkan nikmat kepada usaha dan kesungguhan. Ini seperti kisah Qarun. Ya, di Al-Qasas ayat ke-78. Ya, Qarun mengatakan, qala innama utitu ala ilmin indi. Ya. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena apa? Ilmu yang ada pada diriku. Berarti apa? Dia menisbatkan nikmat harta itu kepada ilmu yang dia miliki. Nah, ada juga ya, yang kedua, jenis kedua adalah penghambaan kepada selain Allah. Ya, nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Kita lihat jenis yang pertama dulu ya, yaitu menyandarkan kenikmatan kepada usaha pribadi dan kesungguhannya. Tadi disebutkan ucapan Qarun, aku mendapat harta karena ilmu yang aku miliki. Ya. Tapi ada juga orang bisa mengatakan ini adalah hartaku yang aku warisi dari nenek moyangku. Misalnya ada orang dikatakan olehnya, wah, rumahmu bagus loh mas. Oh enggak, ini warisan dari bapak saya. Kan ada orang mengatakan seperti itu. Ya. Atau orang mengatakan, oh aku sukses tuh karena aku sungguh-sungguh, karena aku memang berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya. Maka ucapan-ucapan tadi, 3 contoh ucapan tadi, maka itu tidak lepas dari 3 keadaan. Pertama, ucapan itu sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat dari Allah dengan hatinya. Maka ketika itu diucapkan dalam rangka dengan niat mengingkari nikmat Allah dengan hatinya, maka ucapan itu menyebabkan dia jatuh pada perbuatan kufur akbar. Berarti keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, meyakini nikmat dengan hati. Artinya ketika dia mengatakan, oh ini hartaku, ini warisan dari bapakku. Tapi dia tetap meyakini dengan hatinya bahwa nikmat itu datang dari Allah. Cuman ucapannya dimaksudkan untuk menyandarkan nikmat itu kepada usaha dan kesungguhannya dengan melupakan Allah, maka ini jatuh pada perbuatan kufur asghar. Kemudian yang ketiga, ucapan itu dimaksudkan sebagai pengabaran, sekedar memberitahu gitu loh, maka ini dibolehkan, tidak mengapa. Nah, adapun tadi ucapan Qarun, oh aku diberi harta karena ilmu yang aku miliki. Ya berarti sama, dia menisbatkan nikmat kepada usahanya. Ya. Atau kemudian yang kedua apa? Allah memberikan nikmat karena dia tahu bahwa dirinya pantas untuk mendapatkan nikmat itu. Maka ini juga bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah Ta'ala. Kemudian anak-anakku yang mulia, kita masuk di jenis yang kedua, penghambaan kepada selain Allah. Ya, Allah katakan di Al-A'raf 190, "Falam atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Ketika Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, tidak cacat, maka kedua orang tua itu menjadikan anak itu sebagai sekutu, tandingan bagi Allah. Ya, bentuknya apa? Misalnya, dia namakan anak itu dengan nama penghambaan kepada selain Allah. Kan kalau nama Abdun itu belakangnya kan harus nama Allah. Tapi ini enggak, misalnya Abdul Ka'bah, dia namakan dengan Abdul Nabi. Ya, ada juga Abdul Jin misalnya. Nah, enggak boleh ini. Ini bentuk
kufur nikmat ya, memperhambakan anak kepada selain Allah dari sisi penamaan. Kemudian menisbatkan nikmat anak kepada selain Allah. Ketika dia dapat anak, oh ini karena dokternya canggih, oh ini karena pengobatan yang saya lakukan, gitu loh. Itu berarti dia menisbatkan nikmat anak kepada selain Allah. Bentuk yang ketiga bisa dalam arti apa? Kedua orang tua itu mencintai anak seperti atau melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga kadang ketika anak meminta sesuatu yang itu melanggar ketentuan Allah, karena cintanya tetap dipenuhi permintaan anak itu. Ini bentuk kesyirikan dalam hal cinta. Kemudian jenis yang ketiga adalah apa? Menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Nah, yang sering terjadi adalah apa? Menisbatkan nikmat kepada sebab. Menisbatkan, menyandarkan kenikmatan yang diperoleh kepada sebab. Ya. Maka di sini ada 3. Pertama, menisbatkan nikmat kepada sebab yang nampak pengaruhnya. Jadi memang sebab itu nyata gitu loh. Tetapi dia melupakan Allah. Ya. Jadi misalnya orang itu mendapatkan kesehatan karena olahraga. Ini kan pengaruhnya nampak kan. Kemudian dia lupa bahwa sesungguhnya Allah yang memberikan kesehatan. Maka ini kondisi ini apa? Penisbatan kepada sebab yang seperti ini mengurangi tauhid. Adapun ya, menisbatkan kepada sebab yang nampak tetapi tidak ditetapkan sebagai sebab oleh syariat atau secara kenyataan memang tidak bisa dianggap sebagai sebab, maka ini bentuk syirik kecil. Ya. Adapun menisbatkan nikmat kepada sebab yang tidak nampak ya, dan pengaruhnya juga tidak jelas secara mutlak, maka ini hukumnya apa? Syirik besar. Ya, hukumnya syirik besar. Itu. Seperti, oh kalau bukan karena fulan, oh saya sudah mati ini misalnya. Ya, kalau bukan karena keberkahan wali fulan, wah kita celaka ini misalnya. Nah, itu syirik besar. Ya, Allah katakan tentang penisbatan kepada selain Allah di An-Nahl 83. Ya'rifuna nikmatallah tsumma yunkirunaha. Ya. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang terakhir berkenaan dengan akibat dari kufur nikmat. Yaitu apa? Menghilangkan kenikmatan, mendatangkan azab, ya, mendatangkan kemurkaan dari Allah. Ya, Allah katakan, "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Ya. Akan ditimpa kelaparan, ditimpa ketakutan, ya, akan berkurang jiwa karena banyaknya kematian, tersebarnya penyakit dan seterusnya. Juga berkurangnya buah-buahan karena apa? Berkurangnya keberkahan panen dan hujan. Ya, ini adalah di antara akibat yang ditimbulkan ketika seseorang melakukan kufur nikmat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa bersyukur, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang pilihan. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.